Shalom. Puji nama Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Yang sukacita boleh lambaikan tangannya. Ya, puji Tuhan. Kasih senyum dulu dong sama kanan kirinya, depan belakangnya. Walaupun pakai masker pasti ketahuan deh kalau senyum. Haleluya. Ya teman-teman, sore hari ini ibadahnya agak berbeda karena kita mau seminar, kita mau belajar tentang pergaulan. Jadi kita mau sama-sama siapin hati kita buat kita terima apa yang Tuhan mau buat pergaulan kita di usia kita saat ini. Oke, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita mau sembah Tuhan di tempat ini, saudara. Siapkan hatimu yang terbaik, siapkan tanah hatimu yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa buat sore hari ini Tuhan. Kalau Tuhan pilih kami ada di tempat ini Bapa, kami percaya bukan sebuah kebetulan Tuhan, bukan sebuah paksaan Bapa, tapi kami percaya Tuhan mau berbicara saat sore hari ini Tuhan. Sebab itu kami mau mendengarkan Tuhan. Sebab itu kami mau lembutkan hati kami Tuhan. Kami mau terima apa yang Tuhan mau dalam hidup kami Bapa. Sebab Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau saat sore hari ini Tuhan. Ini setiap hati kami Bapa.
pujikan dengan segenap hatimu saudara. Sebab nama Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita saudara. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu tetap Tuhan, tinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Mari serukan bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan namamu. Namamu berkuasa, mari sembah Tuhan. Angkat suaramu, mari puji namanya. Kami datang Tuhan, kami nyatakan Kau Allah yang berkuasa dan layak untuk kami sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, syukur bagi namamu, syukur bagimu Raja. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau hadir dalam hidupku. Engkau kekuatan, Engkau perlindungan, Engkau harapanku Tuhan, Engkau alasanku Tuhan selamanya Bapa. Ini kami anak-Mu, ini kami anak-Mu, kami perlu Kau Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Di setiap hati kami Bapa, ini setiap bejana kami Tuhan. Hari ini kami siap dibentuk Bapa, seperti apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Pakai setiap hidup kami Tuhan, pakai setiap hati kami Bapa, untuk menggenapi setiap firman-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami mau seperti Engkau Tuhan, semakin hari semakin disempurnakan Bapa. Dan yang menjadi kerinduan kami Tuhan,
kami terus ikut Engkau Bapa. Yes Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa memohon hikmat Tuhan sore hari ini untuk apa yang kita akan pelajari bersama. Tuhan, biarlah sore hari ini hati dari anak-anak-Mu menjadi seperti tanah yang subur untuk kebenaran firman-Mu, untuk prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu boleh ditaburkan dan diterima dengan baik. Kami berdoa sore hari ini Tuhan, apa yang kami akan pelajari, apa yang kami bicarakan bersama sore hari ini dapat menjadi sesuatu yang mengubahkan kehidupan kami untuk seterusnya. Oleh karena itu kami menyerahkan sepenuhnya waktu pemberitaan firman-Mu sore hari ini, pembelajaran kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biar roh hikmat, wahyu dan pengertian turun di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Memberi kami penjelasan, membuat kami mengerti, dan terlebih itu boleh mengubahkan kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mau siap untuk belajar firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom, selamat sore. Ini sudah sore benar ya. Oke, saya perlu perkenalan nggak ini ya? Perlu ya. Ya, saya kalau dipanggil sama Kak Esther dan Kak Joshua itu Kak Ido ya. Tapi nama lengkap saya Widodo Surya Putra. Saya sudah tidak muda lagi, sudah tidak remaja lagi. Saya usia seperti adik-adik di sini, ini SMP semua betul ya? Kelas 1 sampai kelas 3, kalau sekarang kelas 7 ya. Kelas 7 sampai kelas 9, itu saya SMP itu sudah lumayan lama. Mungkin kalian belum lahir, saya sudah SMP ya, oh pasti ya. Saya sudah lebih dari 20 tahun yang lalu SMP, jadi ketika dihubungi dan kemudian sharing untuk anak-anak SMP, mau tidak mau saya harus mengembalikan pikiran saya ke 20 tahun yang lalu lebih bahkan ya. SMP itu ngapain, SMP itu bagaimana, meskipun ya cara pergaulan masa kini kemudian tantangannya juga, zamannya juga sekarang saya menyadari sudah sangat berbeda ya. Kalau kalian penasaran ya, pengen tahu SMP zaman saya dulu seperti apa, coba lihat di media sosial, di Facebook, IG atau apapun, cari yang zaman dahulu ya, generasi jadul gitu ya, 90-an. Nah, apa yang terjadi di situ kalian bisa lihat kira-kira yang terjadi seperti itu. Tapi satu hal ketika dihubungi, ketika kembali ingatan saya ke masa lalu itu, ya zaman SMP saya harus akui menjadi suatu pengalaman yang buat saya paling tidak terlupakan ya. Saya pernah SD tentu ya, TK, SD, SMP, bahkan sampai kuliah. Kalau disuruh baleni ya, saya pengen merasakan lagi zaman-zaman ketika SMP ya, karena sesuatu yang banyak hal yang luar biasa yang mungkin nanti sebagian saya akan ceritakan pada sore hari ini ya. Saya sudah berkeluarga, istri saya hanya satu ya. Dulu beberapa waktu yang lalu ketika Kak Esther ini menikah, kami datang karena kami kenal cukup lama, satu pelayanan waktu di Compassion di PPA yang ada di Jogja. Saya kerja di Jogja di sebuah penerbitan buku namanya Penerbit Andi ya. Tinggalnya di tidak jauh dari sini, di Delanggu. Tadi ke sini sempat agak bingung ya. Karena saya baru 2 kali ini ke sini tapi akhirnya ketemu juga. Oke, kira-kira itu perkenalan singkat saya. Kita akan segera masuk ke materi ya. Saya harap kita sore hari ini bukan khotbah, ini juga bukan kelas kayak di sekolah. Saya harap nanti, tapi ini sayangnya masa pandemi ini harus pakai masker semua ya. Ditanya satu-satu agak susah ya. Tapi nggak apa-apa, nanti ada sedikit interaksi, tolong dijawab ya, atau tolong kita bisa interaksi supaya lebih enak ya. Nah, saya beri tema pada sore hari ini, sebentar. Ini kerpean saya yang satunya. Nah, ini. Saya beri judul pergaulan atau gaulku sehat dan jadi berkat. Ya, tidak bisa disangkal bahwa usia-usia SMP itu masanya yang menentukan adalah masa-masa pergaulan ya. Bahkan ada psikolog suatu saat bilang sama saya, anak SMP itu konon katanya lebih manut atau lebih lebih enjoy begitu sama teman-temannya daripada pergi sama orang tuanya. Benar apa benar? Diberi pilihan, malam minggu nanti malam misalnya ya, pergi ke sini, pilih sama orang tua apa sama teman? Siapa pilih sama orang tua? Nggak ada? Sama teman? Ya, kebanyakan sama teman ya. Lebih manut mana kira-kira perkataan orang tua atau perkataan teman? Teman, ya betul ya. Kadang ya bukan berarti perkataan orang tua itu enggak penting, atau bukan selalu juga perkataan teman salah, tapi kita perlu belajar nanti membedakan bagaimana kita ini remaja SMP bisa bergaul dengan sehat dan jadi berkat. Nah, ada kata sehat ya, di situ ada, saya lihatnya di sana. Sebentar, belum Mas? Belum. Ada kata sehat di situ ya. Kalau saya boleh uraikan, sehat itu berarti pergaulan kita tidak berbahaya pertama buat diri kita ya. Kemudian tidak berbahaya juga buat orang lain. Kira-kira ada enggak pergaulan yang membahayakan orang lain? Ada. Di Jogja itu lagi rame kelitih namanya.
Tahu Kelite? Di Solo ada nggak ya? Nggak tahu saya. Tapi rame itu di Jogja. Kelite itu aksi kekerasan yang dilakukan remaja-remaja SMP, SMA begitu, kuliah malah jarang. Itu nggak tahu ngapain, pokoknya menyakiti orang lain. Tahu-tahu lewat keluarin pedang, keluarin pisau, set langsung ya. Mulai dari digores sampai dibacok sampai merampas sepeda motor itu dilakukan anak-anak SMP. Ngeri ya. Nah itu kan namanya pergaulan, ya benar sih bergaul tapi pergaulannya tidak jadi berkat, pergaulannya membahayakan orang lain. Sehat juga berarti menurut saya sehat itu dampaknya lebih panjang. Hidup kita ini bisa berdampak tidak hanya semasa kita SMP, tidak hanya bahkan semasa SMA, tapi kalau bisa nantinya hidup kita berdampak jauh lebih lama, jauh lebih panjang ya. Orang sehat itu kan bisa berbuat ngapa-ngapain lebih banyak daripada orang sakit. Betul ya, ini zamannya COVID ini banyak orang sakit tidak bisa ngapa-ngapain ya. Tidak ada COVID, orang sehat dibanding orang sakit lebih bisa berbuat sesuatu orang sehat. Nah ini kita mau belajar pentingnya, kenapa kita perlu belajar pentingnya bergaul yang sehat dan jadi berkat. Oke, lanjut maju. Kita buka dulu dasar firman Tuhannya ada 2. Ya, bawa Alkitab, HP suci atau apapun ya. Mazmur 127 kita baca sama-sama. 127 ayat 4 dan 5. Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Kelihatan nggak di depan? Oh jelas ya. Mau lihat depan juga oke ya. Oke, sudah ya. Ada yang masih cari nggak apa-apa. Kadang nggak tahu gimana lebih mantap itu baca Alkitab buku ya. Ada yang sudah hafal, pokoknya sambil merem kalau Alkitab buku punya ayat favorit, buka itu langsung ketemu ya. Kalau pakai Android kadang malah lupa ya. Sudah ya, 127 ayat 4 dan 5. Sambil di ini sudah. Oke, kita baca aja. Mazmur 127 ayat 4 dan 5, 2, 3. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Yang pertama sore ini kita mau menyadari bahwa hidup anak-anak muda itu seperti anak panah ya. Kenapa saya milihnya gambar seperti itu? Tentu ada tujuannya ya. Seperti anak panahnya. Berarti kalau ada anak panah ada busurnya dan terutama ada si pemanah, betul ya. Nah, si pemanahnya siapa? Kalau di sini digambarkan ya bisa juga itu berarti Tuhan, bisa juga itu berarti orang tua kita. Kalau itu kita sempitkan lagi lingkup gereja ini GPPK, betul ya. Bunga bakung itu berarti gereja ini ya. Kita ibarat anak-anak panah yang siap untuk diluncurkan untuk satu tujuan tertentu. Nah, pertanyaannya, kalau yang memanah itu Tuhan ya, kalau bundaran panah itu kan ada banyak. Kira-kira kalau yang manah itu Tuhan, tujuannya di titik yang mana? Yang biru, yang putih, yang merah? Yang mana? Kalau yang mana itu Tuhan, misalnya siapa ini, saya belum kenal satu orang pun kecuali Andrea ya. Mas siapa mas? Ada sorry, Gevan ya. Kira-kira kalau hidupmu diluncurkan seperti anak panah, Tuhan mau yang warna apa mas? Merah, kenapa? Kalau dipanen merah itu berarti nilainya paling tinggi ya. Kalau kejuaraan enggak mungkin yang putih atau yang biru itu kemudian manah 5 kali ke situ semua kemudian menang, itu enggak mungkin. Nah, seperti itulah Tuhan. Tuhan ingin kehidupan kita diluncurkan tepat pada sasaran sesuai dengan kehendak dan rencananya. Nah, siapa percaya di sini diciptakan tidak merupakan satu kebetulan ya. Oh, karena orang tuanya iseng ya. Oh, karena ya apapun, meskipun mungkin maaf ya, kelahiran seseorang mungkin terdengar seperti kecelakaan, dalam artian apa ya, hubungan tidak direstui, kemudian masih terlalu muda dan sebagainya, tetapi
Percayalah setiap kita ini ditentukan oleh Tuhan, diciptakan, kita dilahirkan ada satu tujuan yang Tuhan kehendaki. Mas Gevan tadi mungkin beda dengan sebelahnya. Bukan mungkin, pasti beda dengan sebelahnya, beda dengan belakangnya, beda dengan sebelah situ, beda dengan sebelah itu. Masing-masing punya satu tujuan yang pengen dilesatkan oleh Tuhan. Kalau zaman saya dulu SD SMP ditanya, "So, cita-citamu dadi apa?" Ya, kalau orang dokter, guru, apalagi ya? Polisi ya. Zaman dulu begitu ya. Anak kecil itu TK ditanya, SD mungkin kalau enggak dokter, guru, polisi. Nah, pertanyaannya kalau cuma ada 3 ini di Indonesia, apa yang terjadi? Ya, tidak ada pilot, tidak ada komedian, tidak ada aktor. Ya, hari ini aktor Black Panther meninggal, tidak ada aktor sehebat itu. Ya, apa yang terjadi? Tentu dunia ini tidak menarik. Tetapi setiap kita diciptakan seperti anak panah dengan satu tujuan. Itu pasti tepat. Kalau kita manut dengan apa yang Tuhan kehendaki, kalau kita berusaha cari tahu di dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita seperti apa. Oke, dasar firman yang kedua, ini ayat yang terkenal 1 Timotius 4. Ya, sebelum kita belajar nanti hal-hal yang praktis tentang pergaulan. 1 Timotius 4 ayat 12. Oke, ini ayat yang terkenal, kelihatan ya. Oke, 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya fokuskan pada perkataan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Atau kalau dibahasakan dengan usia kalian, jangan seorang menganggap kalian rendah karena kalian masih remaja. Ya. Siapa sering dengar, oh remaja itu anak kemarin sore, ya, ya kalau sore, ya, kalau pagi, ya, anak remaja itu nggak bisa apa-apa, paling kui isone nyusahi, ya, mangan isone ngentek-ngentek ketok, ya, tidak ada sesuatu yang dibanggakan. Kira-kira kalau diomongi seperti itu perasaannya gimana, Mbak? Seneng guyang-guyu gitu enggak ya? Dianggap remeh enak enggak, Mbak? Enggak enak ya? Dianggap tidak bisa, Mas Baju Putih? Dianggap tidak bisa enak enggak? Enggak ya. Kita aja mungkin matematika gitu nilai piro 6, wow po gitu ya. Nah, Tuhan tidak mau sebetulnya kita ini dianggap remeh oleh sekitar kita. Cuman ya kadang-kadang saya amati perilaku remaja masa kini, mereka bukannya membangun diri supaya tidak diremehkan, tetapi justru membuat diri mereka diremehkan. Ya, misal di sekolah supaya nggak diremehkan, kalau zaman sekarang kudu ngapain sih? Nilai jelas ya, biasanya nilainya bagus. Kedua, berprestasi apa tidak? Mungkin nilainya pas-pasan, tetapi kalau disuruh basket jago. Kalau disuruh balet misalnya ya, atau lomba apa itu jago ya. Keponakan saya itu masih SMP, tapi sekarang SMA. Itu tahun terakhirnya di SMP kelas 9 itu ikut lomba FLS 2N. Ada yang ikut di sini? Pokoknya itu lomba semacam kesenian, dia kesenian daerah, main gamelan dan segala macamnya, itu juara sampai tingkat nasional ya. Tentu kalau sudah juara begitu di sekolahnya pasti dia tidak akan diremehkan ya, dia sama kelompoknya, kelompok gamelannya itu. Dan kemudian ketika tiba waktunya cari SMA ya, zaman sekarang cari SMA itu kan terkait zonasi itu mudah-mudah gampang ya. Ada yang bilang itu gampang, pokoknya yang main cerak pasti kelebu ya. Tapi kalau sudah rumahnya jauh tidak berprestasi, bingung. Ya, nah kelompok ini kemudian tinggal masuk di salah satu sekolah di Klaten sana, sekolah yang terbaik. Satu tim ini masuk semua gara-gara berprestasi. Nah, pengen hidup kita berprestasi atau pengen dianggap rendah terus ya. Nah, itu tergantung pilihan kita. Nah, dua hal itu yang mendasari kita sore hari ini. Pertama tadi apa? Tuhan mau kita, hidup kita ini dilesatkan seperti anak panah yang tepat sasaran. Tuhan mau masing-masing kita hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan tidak mau hidup kita ini diremehkan.
Tuhan tidak mau kita bertumbuh menjadi remaja, nantinya menjadi pemuda, menjadi pemudi, menjadi anak muda yang diremehkan oleh sekeliling kita. Tetapi, nah ini ya, slide berikutnya. Yang sering terjadi seperti ini ya. Nah, iblis coba merusak kehidupan orang-orang muda ya. Kenapa saya pilih gambar kuburan ya? Ada orang berkata bahwa di kuburan itu selain yang dikubur itu jasad kemudian jadi tulang belulang, ada lagi yang lebih mengerikan yang terkubur di sana, yaitu ada banyak potensi yang seharusnya bisa meledak, yang seharusnya bisa berkembang, bisa menjadi berkat, yang bisa mempengaruhi secara global, tapi itu mati sebelum waktunya, mati sebelum berkembang, karena iblis tahu ya, kalau kita ini anak-anak Tuhan, iblis tahu si A ini mau jadi apa, si ini mau jadi, rencana Tuhan mau seperti apa, itu coba dihalang-halangi. Dan kalau berhasil, maka kehidupan kita nantinya akan berakhir, kita belum berbuat apa-apa. Siapa di sini sudah kelas 9? Ada? Perasaan enggak, Pak? Kayaknya baru kemarin kelas 7 gitu ya. Ada yang disesali kira-kira? Harusnya aku gini, enggak ada, hebat. Luar biasa. Bisa tak tulis bukunya nanti ya. Kelas 9 ada lagi? Ada yang disesali? Atau kelas 8 kayaknya baru kemarin kelas 7 ya. Jujur kalau saya waktu SMP dulu ada hal-hal yang saya sesali, tetapi ada juga hal yang saya nikmati. Nah, tapi kembali ke sini, nah, iblis coba merusak. Ya lewat apa? Nah, sesuai tema kita yang pertama, slide selanjutnya, iblis itu memberikan rasa berharga yang palsu. Saya sengaja kasih 3 gambar itu. Yang pojok kiri atas gambar apa? Gambar kaki, Mas, ya betul, kaki ya. Sepatu ya, kenapa saya kasih centang seperti itu? Nah, ini melambangkan ya orang zaman sekarang ya, tidak terkecuali anak-anak muda remaja, merasa dirinya berharga kalau memakai sesuatu yang branded, yang bermerek terkenal ya. Saya nggak sebut yang tidak bermerek, masa ada sih sekarang baju nggak ada mereknya di toko? Nggak ada ya. Tapi yang mereknya tertentu ya. Saya ini punya satu merek baju yang saya jamin satu-satunya yang pakai cuma saya. Tidak ada perancang desainer terkenal manapun yang membuat baju itu. Ya, baju itu saya pakai waktu menikah dulu. Mereknya ada yang tahu? Kalau bisa nebak tak kasih 50.000. Ada? Mereknya adalah Sukidi. Orangnya sudah meninggal. Ya, itu adalah penjahit di dekat rumah saya. Nah, pertanyaannya, kalau orang lihat saya pakai baju ini, misalnya baju ini mereknya Sukidi ya, ada yang bisa nebak mereknya? Kan nggak ada ya. Yang dilihat apanya sih? Bajunya atau mereknya? Biasanya bajunya ya. Tetapi rasa berharga yang palsu membuat orang muda seperti kita ini, kalau nggak punya merek tertentu nggak keren ya. Kalau HP-nya nggak Apple keroak kayak itu ya. Siapa di sini HP-nya bukan Apple keroak? Atau yang HP-nya Apple keroak itu? Ada? Ya. Ini bukan masalah orang tua kita mampu beli atau tidak, tetapi nah ini satu lagi nanti aja. Satu lagi sepeda. Nah, ini lagi keren ya. Lagi ngetren. Katanya resesi, katanya kesulitan ekonomi, perlu bantuan sana sini, tapi di jalanan sepeda yang model begitu kok banyak. Ya, dan harganya setahu saya tidak murah. Ada yang sama motor saya mungkin mirip harganya atau cuma selisih sedikit ya. Tetapi poinnya adalah iblis coba menawarkan pada dunia, atau dunia ini menawarkan kita akan rasa berharga yang palsu. Semua diukur dari penampilan kita. Ya. Kalau semuanya penampilan, sepatu harus seperti itu misalnya, HP harus seperti itu. Zamannya sepeda, nanti punya sepeda harus beli ini. Nanti zamannya apalagi 1 tahun ke depan, 1 tahun atau 5 bulan ke depan mungkin beda. Kita minta lagi. Ya, kalau orang tua kita kayak PSBY itu nggak apa-apa ya. Ya, atau orang tua kita konglomerat, tetapi kalau orang tua kita mungkin ya penghasilannya tidak terlalu tinggi ya, ada banyak remaja kalau gagal ya mengerti akan hal yang satu ini, itu akan merepotkan atau nyusahin orang tuanya. Saya dulu SMP, saya ingat persis,
teman saya itu mogok sekolah gara-gara tidak dibelikan sepeda. Ya, pertanyaannya apakah dia nggak punya sepeda? Ada, tetapi bukan sepeda baru seperti yang ngetren pada waktu itu. Ya, zaman saya yang ngetren bukan sepeda lipat, belum zamannya. Ya, zaman saya dulu federal, kalau nggak sepeda balap, ya sepeda balap yang kayak orang balapan olahraga yang melungker stangnya itu. Nah itu sampai tidak mau sekolah gara-gara seperti itu. Ya, nah iblis coba menaruh rasa berharga kita atas dasar penampilan. Penampilan yaitu apa yang orang lihat tentang kita. Penampilan apa yang kita hasilkan mungkin dari prestasi kita. Penampilan itu wajah apa itu yang ada di rapot kita, itu nilainya seperti apa. Itu penampilan seringkali membuat rasa berharga remaja itu naik turun. Betul apa betul? Ya. Gagal sidik, wah dibully luar biasa ya. Penampilan zaman sekarang juga termasuk akun media sosial ya. Ada di sini nggak punya akun medsos? Nggak ada. Punya semua ya. Yang akun medsosnya sepi, kayak Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya. Bukan Tuhan Yesus dielulukan, tidak, sepi banget ya. Komen paling 1-2 yang mampir ya. Atau sekalinya bikin sesuatu yang keliru, yang bully luar biasa. Nah, itu akan membuat rasa berharga kita naik turun. Ditambah yang berikut ini ya. Sudah tergantung pada penampilan. Selanjutnya Mas, nah ini ya, apa katanya orang sekarang ini sungguh luar biasa ya. Pasti pernah baca artis Korea bunuh diri karena tidak kuat dibully, betul ya. Apakah itu bulinya langsung gini? Enggak ya, lewat media sosial ya. Siapa sangka media sosial itu bisa menjadi sesuatu yang betul-betul membuat depresi banyak remaja, banyak anak muda masa kini. Nah, ada yang pernah depresi atau uring-uringan sendiri gara-gara media sosial ya. Ini, wah. Kok koncoku dolane aduh, aku dolane mau seputar Solo Karanganyar terus ya. Lihat orang liburan aja lo bisa depresi. Pernah ngalami ya? Ono sing ke Singapura, yang ke Malaysia, oh dolanku mau seputar Solo, Karanganyar, ke Bali aja mungkin belum pernah. Nah itu kemudian orang lain pas kita masuk nanti mungkin setelah sekolah offline lagi ada banyak cerita. Nah kemudian apa katanya orang ini seringkali mempengaruhi akan kehidupan kita. Nah itulah yang saya sebut tadi, kita ini diberi semacam rasa berharga tetapi itu sebetulnya palsu. Tidak tahan lama, efeknya tidak membangun kehidupan kita tetapi justru merusak. Dan kalau kita gagal menguasai diri, nggak jarang ya remaja seperti kalian ini justru malah kayak meneror orang tua karena pengen dituruti ini dan itu ya. Nah sebetulnya apa yang Tuhan kehendaki sebagai ini ya, untuk mengcounter rasa berharga yang palsu tadi ya, sebetulnya kita bisa memahami bahwa rasa berharga kita ini karena pribadi kita ini loh berharga di hadapan Tuhan ya. Siapa merasa dirinya ya di hadapan Tuhan tidak berharga? Ada? Siapa merasa Tuhan lebih sayang sama sebelahnya? Oh kayak ini doa sidik kesaksian lagi ya di gereja lagi. Doa ini kok senantiasa kok selalu dituruti sama Tuhan. Kita doa sudah doa puasa, sudah sujud-sujud, sudah tengah malam berdoa, kok sepertinya doa kita tidak dijawab. Nah, kita akan lihat satu ayat saja dari Yesaya 43 ayat 4 yang membuktikan bahwa pribadi kita ini sebetulnya sangat berharga di depan Tuhan. Yesaya 43 ayat yang keempat. Saya akan bacakan aja biar lebih cepat. Enggak ada di slide memang. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau, ya silakan diganti nama masing-masing. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Siapa yang berharga? Tuhan katakan engkau, saya, kita, masing-masing dari kita berharga sampai Tuhan memberikan manusia. Ini merupakan sebuah nubuatan akan Yesus ya, yang diberikan berkorban buat kita karena kita ini berharga di hadapan Tuhan. Jadi jangan lagi, please, jangan taruh rasa berharga kita di barang yang namanya HP.
Ya, kayak gini nih. Mereknya apa toh? Ini mereknya apa? Ada yang bisa nebak? Ini bukan apel korok tadi, enggak. Ini cuma casingnya ya. Jangan lagi taruh rasa berharga kita di HP, sepeda, nilai yang bagus, kemudian apa lagi ya? Rumah mungkin, atau pakaian kita, sepatu kita, atau apapun yang bisa dilihat orang ya. Karena kalau katanya orang Jawa itu kan wang sinawang ya. Siapa yang tahu kalau sepatu yang dipakai temanmu ternyata itu hasil utang? Ayo, tahu? Siapa tahu mungkin karena saking nakalnya itu hasil nodong. Kemudian keren sih pakai sepatu, pakai baju merek yang terkenal, tetapi mungkin itu diperoleh dengan cara yang tidak baik. Nah, penampilan kita dalam sehari atau kita ini bisa nggak sih berpenampilan sempurna dalam satu hari? Tidak pernah gagal. Kita pokoknya hidupnya mantap terus, nggak pernah ya kan? Nah, menurut penelitian, seorang manusia itu minimal 14 kali gagal dalam sehari. Ya, mau bangun pagi gagal ya, mau misalnya ngambilin orang tuanya teh hangat gitu, tahu-tahu kesandung gelasnya pecah ya, mau berkata-kata yang baik kemudian gagal. Ya kalau sekolahnya sudah offline ya, mau nggak ngasih contekan teman pas ulangan ternyata ngasih contekan juga ya. Pas online juga bisa nyontek nggak? Tetap bisa ya. Itu kadang kita gagal. Ya, itu menurut penelitian 14 kali dalam sehari. Bayangin kalau kita naruh rasa berharga kita di hal-hal yang seperti itu, kita akan seperti naik jet coaster ya. Kadang mood kita bagus, kadang turun, kadang naik lagi, kadang turun lagi. Kadang seneng guyu, kadang nangis, kadang marah, kadang ramah. Itu kan orang lain jadi bingung ya. Ini orang kepribadiannya seperti apa? Lebih gawat lagi kalau orang tampaknya tersenyum tapi dalamnya jahatnya luar biasa. Kayak tokoh apa itu Joker ya. Nah sekarang kadang orang bisa seperti itu kalau salah menempatkan dirinya. Nah pribadi kita berharga di hadapan Tuhan plus ya tadi kalau apa kata orang, sekarang ayo kita bangun diri kita berdasarkan apa kata Tuhan. Ya pertanyaannya kata Tuhan itu ada di mana sih? Di mana? Di Alkitab ya. Pertanyaannya kalau kita pengen ngerti apa kata Tuhan yang di Alkitab itu, kita harus menaruhnya di atas rak lemari, jadikan bantal, harus kita baca ya. Gimana kita tahu kalau kita ini ngerti kata Tuhan kalau enggak pernah baca Alkitab kita ya. Ada yang sudah rutin baca Alkitab ya, 3 kali sehari mungkin, 4 pasal sehari ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa, latihan ya, mulai dari remaja sampai latihan, nggak harus menurut misalnya standar orang, harus 4 pasal, harus 5 pasal, nanti stres sendiri. Kalau mampunya baru 1 pasal ya nggak apa-apa. Nah baca, dan saran saya kalau bisa minimal 1 kali dalam hidup kita, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kita akan ngerti gambaran besar Alkitab atau rencana Tuhan buat kehidupan manusia, kita akan ngerti seperti apa. Ya, nanti pada waktu kita membutuhkan, Roh Kudus tinggal ngelingke, tek, oh ini ayatnya ini. Kalau kita ngalami ini, tiba-tiba 1 ayat muncul, nanti itu akan sangat berguna buat kita. Hal yang pertama itu, ya, rasa berharga yang palsu. Nah, pastikan kita sekarang tidak lagi atau mulai besok ke depan kita mulai membangun harga diri kita di atas sesuatu yang benar. Nah, hal yang kedua yang kita akan bahas lebih banyak sore hari ini, pergaulan yang salah. Nah itu ada right way, ada wrong way ya. Kalau ada pergaulan yang salah berarti ada pergaulan yang benar ya. Kalau di awal tadi saya bilang ada sesuatu pergaulan yang sehat, berarti ada pergaulan yang tidak sehat. Nah pergaulan itu ya, kalau kata guru bahasa Indonesia saya, diawali dari kata gaul atau bergaul ya. Menurut kalian kita ini manusia harus bergaul enggak sih? Harus ya. Kita ini ditakdirkan, Mas kalau saya di sini ganggu enggak? Atau harus di tengah? Gak apa ya, asal gak jauh-jauh ya. Ya, kita ini kan katanya makhluk sosial ya, berarti kita ini di mana-mana sejatinya seharusnya kita ini harus bergaul. Ya, meskipun kadang ya orang-orang Kristen ini kalau disuruh bergaul jadinya kayak orang yang aneh. Bener enggak? Ya. Pernah enggak ketemu orang sidik-sidik shalom ya, sidik-sidik haleluya ya, nomor telepon wae orang halo tapi shalom gitu ya.
Atau kalau bergaul sedikit aneh, ngumpul gitu ngomongnya nggak nyambung. Ya remaja sekarang ngomongnya apa sih yang cewek? Saya punya ponakan itu pokoknya kalau nggak BTS, Blackpink, nggak tahu sekarang apa ya. Kalau cowok Mobile Legend apalagi ya. Ya, kalau ngumpul Mobile Legend ki apa toh? Mbuh radong. BTS ki apa toh? Mbuh. Dulu JKT48, 48 ya. Kalau JKT48 itu politik ya. JKT48 atau apa lagi ya. Kalau ketemu nggak nyambung. Kalau ini nggak nyambung. Nah, gimana hidup kita mau jadi berkat, kita mau memberi dampak positif buat orang lain kalau kita pas kumpul gitu jadi manusia aneh ya. Saya akui pernah punya pemahaman yang keliru. Begitu bertumbuh di dalam gereja seperti ini, benar sih kita harus bertumbuh, ikut retreat, belajar kebenaran firman, belajar waktu kuliah, kelas pengajaran dan sebagainya. Benar itu perlu, itu sangat penting, tetapi salahnya adalah saya kayak menarik diri ya. Di kampus saya jadinya cuma berteman dengan beberapa orang, dan kemudian ketika saya sudah sadar ya, saya sadar mau masuk lagi itu sulit. Karena saya sudah kadung kayak bangun tembok ya. Ya cek diri kita, kalau misalnya sekarang saya kok bergaul sama teman-teman yang saya ini kok agak susah. Jangan-jangan kita sendiri yang sudah sempat membangun tembok, atau kita jadi manusia aneh. Ya itu dulu perlu dibenerin ya. Kita kalau di dalam gereja ya udah bertumbuh luar biasa, bertumbuh dalam Tuhan, kita punya tujuan ketika bergaul, tetapi ketika kita keluar tidak harus menjadi seperti orang yang aneh ya. Tapi juga tidak harus seperti beberapa gambar ini ya. Nah ini contoh, saya beri contoh beberapa pergaulan yang salah. Kita tidak harus selalu menuruti gambar-gambar seperti ini. Yang pertama, nah remaja zaman sekarang, mana ini slide-nya ya. Saya lihat semakin banyak macet. Oh dari sana, kira dari situ. Oke ya. Zaman saya dulu yang merokok bisa dihitung dengan jari, dan itu capnya biasa kalau udah merokok, sudah ndelik di kantin atau di WC sekolah, ya itu biasanya capnya anak-anak nakal ya, troublemaker. Tapi nggak tahu zaman sekarang. Tapi sepintas yang saya lihat, tentu jumlahnya anak remaja yang merokok jauh lebih banyak. Apakah merokok itu keren? Ya. Lihat tadi definisi tadi, kalau kita nuruti apa kata orang, kalau nggak ngerokok nggak keren gitu ya. Tapi pertanyaannya kalau sudah kayak di gambar-gambar itu, kalau sudah tenggorokan kita suatu saat bolong, paru-paru kita hitam, kemudian kita juga mungkin nulari orang yang menjadi perokok pasif, apakah itu kemudian keren? Kan enggak ya. Sebetulnya pemerintah sudah enggak kurang-kurang ya, coba menahan orang supaya tidak merokok, gambarnya diganti, tulisan peringatannya diganti. Sekarang yang paling baru itu peringatannya kalau dulu sempat ya, bahkan kata-kata merokok membunuhmu, itu aja tidak berhasil menyurutkan niat orang untuk merokok. Enggak orang tua, enggak remaja, tidak berhasil menyurutkan untuk merokok. Malah jelas merokok membunuhmu gitu ya. Karena apa? Kebanyakan orang ketika membaca itu memutuskan untuk berhenti membaca. Tidak berhenti merokok, tapi wis rasa didelok sing merokok membunuhmu kuwi, tapi tetap aja merokok ya. Nah, seringkali mulai dari merokok lah, kemudian yang gambar yang satunya itu, yang bawahnya itu masuk ke situ ya, narkoba. Kemudian minum-minuman keras, dan itu kembali lagi di dalam pergaulan. Saya nggak tahu persis di Solo seperti apa tantangannya, tetapi di banyak kota besar itu sudah mulai marak ya. Remaja tidak hanya merokok, dan tidak hanya laki-laki ya. Saya pernah lihat bahkan di kantor saya itu beberapa cewek dengan santainya merokok, mau yang lewat pimpinannya, mau yang lewat siapa, itu enggak sungkan lagi untuk merokok. Dan saya yakin kalau mereka kerja udah merokok, pasti itu semua dimulai sejak mereka jauh lebih muda. Berikutnya, nah ini juga sesuatu yang lagi rame ya. Kalau saya hubungkan dengan kelitih tadi, ini tentu biasanya ada unsur keterlibatan dengan geng motor dan semacamnya. Di Jogja itu ada beberapa geng, mulai dari diikuti anak SMP sampai anak SMA, itu beberapa geng bahkan umurnya sudah legendaris ya, sudah turun temurun. Dan tidak tahu bagaimana itu bisa aja merekrut anak-anak muda seperti kalian-kalian ini, usianya loh ya. Itu selalu ada.
dan selalu ada yang terjaring, selalu ada yang ikut dengan mereka ya. Tidak ada alasan yang jelas mereka kemudian melukai orang, kemudian kumpul-kumpul melakukan sesuatu kejahatan, dan ketika ditanya ya alasannya nggak ada, cuma have fun aja, cuma sesuatu yang senang-senang aja ya. Itu yang sering terjadi. Kemudian geng ya, bentuk tawuran seperti itu macam-macam. Kalau dipikir ini kan zaman udah maju, betul ya, pengetahuan sudah banyak ya. Tawuran tuh dari zaman saya SMP 20-an tahun yang lalu sampai hari ini kok ya masih ada ya. Lebih gentle itu kan 1 lawan 1, ini nggak ngajari berantem loh ya, lebih gentle gitu ya, 1 lawan 1 sampai babak belur begitu. Tapi kan nanti ayo yang menang jadi budak, yang kalah jadi budak dari yang menang, itu kan lebih keren. Tapi kalau tawuran dapatnya cuma seru-seruannya aja ya. Tapi sekali lagi ini bukan ngajari kita untuk berkelahi, tidak, tapi ini cara pergaulan yang seringkali kena ya di kalangan remaja zaman sekarang. Yang berikutnya, nah ini ya, ada yang pernah melihat temannya kayak gambar ini, celana masih pendek warna biru ya kalau nggak salah itu ya. Itu celananya kalau yang di gambar belakang lebih jelas ya, celana masih pendek biru ya, manggilnya sudah papa mama. Wow, kan gawat. Nanti kalau sudah menikah manggilnya apa? Kakek nenek atau almarhum, almarhumah gitu ya. Baru pacaran aja, baru masih muda itu manggilnya sudah papa mama, pipi mimi dan sebagainya. Nah itu padahal seharusnya ya, kita baca usia remaja adalah saat untuk fokus. Pertama apa? Menuntut ilmu. Ada yang sama orang tuanya dipesanin, nak kowe bendino sekolah golek pacar sing ayu nak, apa sing ganteng, ada pesan gitu? Kalau ada saya mau kenalan sama orang tuanya. Maksudnya saya tertarik, kok ada diberi pesan seperti itu? Enggak ada ya kan. Kita disekolahkan di sekolah kalau bisa yang terbaik. Besok kalau kalian SMA, kuliah, kalau bisa di tempat yang terbaik, dengan tujuan apa ya, jelas tujuannya menuntut ilmu ya. Kenapa? Yang kedua kemudian usia remaja adalah usia untuk mempersiapkan masa depan ya. Masa depan itu tidak dimulai dari ketika kita SMA, ketika kita kuliah, tetapi justru dimulai pada masa-masa bahkan saat SMP seperti sekarang ini. Saya kalau dulu pas SMP misalnya sudah diberi materi-materi kayak gini nih, mungkin kualitas kehidupan saya akan jauh lebih berbeda daripada sekarang ini ya. Nah, tapi faktanya bagaimana ya? Sesuai dengan gambar itu salah satu kondisi yang boleh dibilang cukup merusak fokus dari anak-anak remaja atau anak-anak SMP. Pertanyaannya, lu emang kalau SMP, masih SMP tidak boleh pacaran gitu kan? Kadang kalau kakak pembina di suatu gereja itu ngandani anak-anak remajanya, kok orang itu, ngopo orang itu ya. Sekarang saya balik, kalau misalnya ya ada anak remaja yang sudah pacaran, atau mungkin kalian di sini saya nggak tahu persis sudah pacaran, pertanyaannya sudah siapkah menanggung semua konsekuensinya? Nggak mungkin orang pacaran itu fokusnya nggak nyabang, nggak mungkin ya. Belum kalau ribut sedikit ya. Belum kalau ada sesuatu masalah, pasti tidak lagi fokus di dalam fokus kita, yaitu kita menuntut ilmu atau belajar. Saya punya teman ya, sekarang sudah punya 2 anak, mereka pacaran sejak kelas 3 SMP. Tidak ganti-ganti loh. Nah, sanggup enggak? Ya. Sanggup Mas, sanggup Kak. Kalau merasa sanggup, ya silakan, boleh dicoba ya. Saya tidak menaruh hukum Taurat di sini. Saya tidak mengajarkan boleh atau tidak boleh, tetapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita, ayo kita mulai belajar, itu pasti ada konsekuensinya. Kalau sanggup dan nanti sampai menikah bisa bertahan dengan orang yang sama, itu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi, ya mulai nyusahin, mulai kemudian bohong-bohong sama orang tua, seringkali kan gitu ya. Mulai sembunyi-sembunyi, mulai kemudian nggak fokus, nilainya biasanya 89, ini mulai 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Nah itu berarti ada sesuatu yang salah. Kemudian ya masih dengan tema gambar ini,
selain berpacaran, pergaulan yang bebas ya. Pergaulan yang bebas ya bebas ya. Bergaul tapi terlalu bebas. Mau bikin apa aja semuanya dilakukan. Nah, itu sesuatu yang sebetulnya merusak. Kemudian yang sering kali terjadi ya, mulai mencoba-coba ya sesuatu yang berkaitan dengan hubungan dengan lawan jenis ya. Siapa di sini yang belum, sama sekali belum, tidak pernah ada ser-ser gitu atau deg-degan kalau berdekatan dengan lawan jenis? Ada? Cuma deg-degan itu bukan berarti suka, tapi pasti ada ya kan. Itu tandanya kalian normal ya. Kalau Mas Gevan tadi misalnya lihat cowok lebih deg-degan, nah misalnya, nah itu justru bahaya ya. Tapi kalau lihat lawan jenis deg-degan, kemudian ingin menarik perhatian lawan jenis, itu sesuatu yang sebetulnya wajar. Tetapi yang kemudian menjadi salah adalah ketika mulai belajar mencoba-coba tanpa sumber belajar yang benar ya. Wah nggak apa-apa ya, misalnya yang menyatakan mulai diri pacaran ya, karena tapi sering kali kalau masih SMP itu kan dibilangnya cinta monyet, yang saya nggak tahu kenapa kok dibilang cinta monyet ya. Apakah monyet kalau ada kelas SMP ya, aku juga nggak tahu ya. Apakah monyet ada fase pacarannya? Kayaknya kan enggak ya. Tapi biasanya mulai coba-coba ya. Mulai dari pegangan tangan ya, kemudian naik lagi sampai wah mosok cuma pegangan tangan tok, nggak seru ya. Kalau dikasih tahu, "Kowe ngopo pegangan tangan ya?" Pokoknya ya kan lagi nyebrang Kak misalnya ya. Tapi nyebrangnya bolak-balik ya. Yang penting bisa megang tangan lawan jenisnya. Nah itu kemudian mulai naik lagi ya. Tapi enggak saya bahas lebih banyak, cuma contoh aja. Mulai naik cium pipi, cium jidat dan sebagainya. Nah, jangan berkata itu tidak terjadi di gereja Tuhan. Saya enggak bilang di tempat sini, itu jauh lah di Amerika sana ya, di Irak sana ya. Jangan berpikir tidak terjadi di kalangan gereja atau di kalangan anak-anak muda. Ternyata ada, dan hal itu lumayan banyak, cuma tidak ketahuan. Cuma ya kalau ketahuan sudah telat ya. Nah itu yang seringkali terjadi. Nah, tapi faktanya itu ya, kita lihat sekali lagi, fokus kita adalah menuntut ilmu dan sebagainya. Tapi faktanya kita sering melihat anak-anak muda tidak menggunakan kesempatan dengan baik, sehingga kemudian akhirnya tidak fokus dan sebagainya. Hal yang berikutnya, kita beberapa slide lagi selesai. Ya, ini yang saya sebut tadi, zaman saya nggak ada ya. Mau itu Facebook, mau itu Instagram, YouTube, kemudian WA, nggak ada. Nah, siapa di antara kita menyadari, lama-lama kok hidupku nggak realistis ya? Kayak tadi misalnya ya, kalau masih boleh kemana-mana ya, masih boleh ngelayap liburan kemana-mana, yang lainnya kita lihat loh kok, ini yang Malaysia. Ini ke mana, ini kemana ya. Meskipun ya kadangkala status yang dibuat orang ini tidak sepenuhnya, tidak selalu beneran. Ada yang karena supaya diakui orang bikin status gambar tertentu, tapi mereka ada unsur hoaxnya. Mereka agak-agak nipu dikit ya. Yang penting gambar bulat gede ya, kayak bola dunia itu kayak di Universal Studio, ternyata cuma depak ya, siapa tahu ya. Kenapa? Saya pernah ya pasang waktu itu di depan ada berbagai gambar macam-macam, ada Universal Studio, ada patung Liberty dan sebagainya. Saya pas foto gitu, kemudian saya upload ya. Teman dari istri saya heboh ya. Wah, gue nang Singapura jane. Frame terus dino nang Singapura ya. Wes meneng wae ya ngomong sama istriku. Meneng wae pokoknya aja rame-rame sih, biar kita dikira ke Singapura dulu ya. Sampai kemudian setelah kita puas ketawa, kita kemudian ngaku, oh itu orang yang Singapura, dolan yang Solo ya. Nah, tapi kemudian seringkali kita tidak menyadari ya, kita jadi enggak realistis. Kita jadi punya fantasi yang berlebihan. Ini yang cewek-cewek ya, kan sering lihat drama Korea atau lihat artis-artis Korea nyanyi ya. Siapa yang kemudian menyadari lama-lama kita jadinya kurang realistis ya. Kita yang nggak suka dengan segala sesuatu, tiba-tiba pengen segala sesuatu yang berbau Korea ya. Mungkin poster di kamar ada ya, entah artis siapa saya nggak tahu namanya. Kemudian lagu-lagunya mulai, semua lagu MP3-nya kayak ponakan saya yang masih SMP, itu semua lagu-lagu Korea. Mungkin kalau disuruh nyanyi lagu nasional,
lebih fasih nyanyi lagu bahasa asing, ya. Kalau disuruh ngapal itu lebih fasih nyanyi ngapalin sesuatu yang dari artis pujaannya dibanding dari negeri sendiri, ya. Nah, selain hidup tidak realistis, ya, punya fantasi yang berlebihan. Nah, yang cowok sama juga, ya, punya fantasi yang berlebihan. Pengen banyak hal tetapi semua hanya karena melihat sesuatu dari media sosial, kemudian kadang juga pengen terkenal. Ya. Siapa di sini tidak pernah sekalipun bikin video TikTok? Enggak pernah? Oh, sama. Yang ini yang di depan nih kok. Yang di depan enggak pernah? Pernah, ya. Pernah baca enggak gara-gara bikin video TikTok remaja seumuran kita ini kesetrum kemudian meninggal? Pernah di televisi belum lama ini, gara-gara enggak tahu standar gayanya bagaimana, kok bisa-bisanya kemudian kesetrum, kemudian masih megang HP atau HP-nya udah jatuh, saya agak lupa, kemudian meninggal. Dan ada banyak cerita hanya gara-gara mencari popularitas, ya, remaja, anak muda, orang muda itu melakukan sesuatu yang konyol yang akhirnya berujung pada kalau cuma sakit masih mending, itu mati, ya. Ada yang ketabrak sepur, ada yang jatuh dari ketinggian, ada yang kemudian tenggelam beneran, ada yang kemudian kesetrum. Nah, itu sebetulnya ngapain sih? Mereka mencari sesuatu supaya dianggap populer, ya. Nah, ini tantangan remaja zaman sekarang kalau saya tidak salah di dalam mencermati, ya. IG-nya berapa followernya? Cuma itu, ya. Sebelahnya 700. Nah, itu bagaimana caranya kemudian yang 7 ini menjadi 700. Nah, kemudian melakukan segala macam cara, termasuk membeli follower dan sebagainya. Nah, itu kadang-kala dilakukan sebetulnya hanya mencari popularitas, dan itu sebenarnya masuk di dalam kategori pergaulan yang tidak benar dan tidak sehat. Berikutnya, nah ini, ya, sesuatu yang semakin mengerikan. Nah, ini saya pas pegang HP, sengaja saya bawa, bukan ngomong kok sambil HP-nan, enggak, ya. Sekarang ini, misalnya kita klik IG ini, ya. Nah, itu dengan segera bisa langsung muncul gambar-gambar, ya, kalau buat cowok, ya, gambar-gambar pakaian yang pakaian wanita yang berpakaian minim atau mungkin maaf kata tidak berpakaian sama sekali. Itu zaman saya SMP dulu nyari seperti itu luar biasa sulit. Tapi zaman sekarang kita yang dicari. Benar enggak? Ya, mau ngegame tiba-tiba muncul iklannya seperti itu. Mau baca berita tiba-tiba muncul seperti itu. Malah mungkin mau belajar pun, ya, di YouTube kalau tidak disetel, ya, parenting guide-nya itu kalau tidak disetel pembatasan kontennya itu pasti juga bisa muncul sesuatu yang mungkin seharusnya belum kita lihat untuk anak remaja, atau seharusnya memang tidak kita lihat sampai seterusnya. Yang cewek juga gitu, digoda sekarang dengan apa? Dengan pernak-pernik supaya kita misalnya belanja, ya. Nah, tapi sesuatu yang menjurus kepada pornografi atau mencoba sesuatu yang terkait pornografi sekarang ini lebih masif, lebih luar biasa di dalam menyerang remaja, tidak terkecuali anak-anak Tuhan, ya. Nah, saya kasih di situ ada gambar kaki kemudian ada garis. Nah, kita perlu berhati-hati sama yang namanya pornografi, ya. Kita harus memberi batasan yang jelas, yang tegas, ya. Kalau ini garisnya, tawarannya di sini, kita perlu berdirinya di sini. Jangan berdiri di sini, wah cuma sidik wae Mas. Apalagi di sini, ya. Karena sekali kita masuk, percayalah itu keluarnya sulit. Semakin kita masuk, keluarnya akan semakin sulit. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena saya ngalami, ya. Saya dulu sejak SMP tanpa terasa, ya, ini lagi sepak bola, ya. Saya ingat persis, bukan SMP, SD, kelas 5 atau kelas 4. Komunitasnya bagus sepak bola, ya. Tetapi tanpa saya sadari waktu itu, karena saya termasuk mungkin polos zaman itu, ya, tidak menyadari bahwa yang ngodinir sepak bola ini ternyata kadang-kadang mulai mengajarkan sesuatu yang menjurus pada pornografi. Itu setelah saya agak dewasa baru saya menyadari, berarti sih nggak ben kae
masih kayak ngajari menjurus sesuatu ke arah pornografi. Orang mung bal-balan ya. Ternyata bisa sampai seperti itu. Nah, kita harus memberi batasan yang jelas. Nah, di dalam pergaulan lawan jenis terkait pornografi, pergaulan bebas, perhatikan yang sering dirugikan itu cewek. Cewek itu kalau kata para pakar ya, itu seperti apa ya? Kalau sudah mengalami sesuatu itu seperti pokoknya nyimpennya lama banget. Ya, modelnya kayak orang mengandung gitu. Kalau sudah masuk nyerap kayak spon dan itu keluarnya akan sangat lama. Benar ya? Kalau mengalami sesuatu disakiti itu, yang nyakiti misalnya 2 orang ini, Mas Evan nyakiti ya, sudah minta maaf, sudah ini dilupakan enggak, pasti agak lama untuk melupakan ya. Apalagi yang maaf misalnya sempat namanya mengalami pelecehan ya. Istri saya itu pernah cerita, pernah suatu kali di jalan raya itu pernah dipegang ya, dipegang bagian tubuhnya, nggak tahu sama siapa, tapi pas dikejar kok ya nggak kena ya. Itu ngefeknya sampai hari ini ya. Kalau ingat itu masih trauma, masih ada sesuatu yang pokoknya traumatis lah ya. Kalau di jalan itu tiba-tiba sebelahnya ada motor, ada cowok itu, dia agak deg-degan, oh ini ojo-ojo kayak dhisik neh. Nah itu yang sering kali dirugikan adalah cewek. Makanya cewek-cewek ya, hati-hati dengan rayuan gombal ya. Entah sekarang gombalnya pakai gadget, pakai apa, diinteraksi sana sini, hati-hati. Karena kalau sekali kita dirugikan itu akibatnya akan jauh lebih lama dan itu seringkali korbannya kita. Apalagi kalau sampai kebablasan ya. Kalau sampai kebablasan kemudian kita mungkin dengar banyak cerita atau orang yang kita kenal atau di keluarga kita sudah SMP tapi sudah gendong anak. Oh itu pernah lihat seperti itu? Atau nonton di TV lah paling enggak ya. Itu kan ngeri ya. Seharusnya masih harus sekolah, nantinya SMA, mungkin kuliah, kerja, tapi semuanya langsung langsung di-cut karena dia harus mungkin ya karena dituntut untuk menikah dan harus membesarkan anak. Ya itu sesuatu yang sangat mengerikan. Berikutnya, nah ini 4 slide terakhir lagi. Survei ya, ini sudah agak lama, berarti kemungkinan zaman sekarang sudah sekitar 10 tahun berselang dari survei ini. Berarti kemungkinan sekarang bisa jadi keadaannya jauh lebih parah. 93,7% remaja ya SMP SMA pernah berciuman. 93,7%. Survei di waduh nggak kelihatan itu. 12 ya. 12 ya Kak Esther, 12 atau 14 kota besar itu ya. Pokoknya dari belasan kota besar dilihat agak nggak jelas itu karena merah ya. 93,7%. Itu berarti misalnya 100 remaja ditanya yang sudah melakukan itu ya manusia kan nggak mungkin koma-komanan ya. Berarti sekitar 93 atau 94 pernah melakukan. Ngeri? Ya ngeri banget. Hampir semua. Berarti cuma kalau 94 cuma 6 yang nggak melakukan ya. Petting dan oral sex. Petting itu gampangannya raba-raba lah. Oral sex itu melakukan seperti hubungan seksual tetapi mulut dengan mulut dengan alat kelamin. 93,4% pernah gitu ya. Bawahnya itu 62,7% remaja SMP tidak lagi perawan, yang wanita tentunya ya. 62 sekian persen dari 12 atau 14 kota besar. Itu suatu keadaan yang luar biasa. 26,2 remaja SMU pernah aborsi. Ada yang tidak tahu aborsi? Ya, mengandung harusnya kalau sudah mengandung itu dilahirkan, itu digugurkan dengan paksa. Nah, jangan kira kalau sudah diaborsi gitu, anak yang dikandung atau digugurkan itu jangan kira pasti meninggal, enggak juga. Ada sebagian yang entah bagaimana Tuhan izinkan tetap hidup. Tapi itu hidupnya akan sangat menderita karena sejak awal sudah ditolak, bahkan ingin
dibunuh, istilahnya kan begitu ya. Itu 26,2. Kalau ada 100 remaja berarti sekitar 26 atau 27 pernah melakukan itu. 97%. Ya, kalau dari 197 pernah nonton film porno. Dari yang paling alusan sampai yang paling jelas, tak jelas-jelasnya. Ada di sini yang pernah nonton? Ya biasa kalau nanya gini di gereja malu-malu ya. Kalau ngacung itu dengan PD malah dipertanyakan gitu ya. Tapi ternyata tidak sedikit juga anak-anak remaja di dalam gereja pernah menonton film atau adegan atau gambar atau video porno sengaja maupun tidak sengaja. Dan nonton hal seperti ini, sekali nonton itu terbayang-bayangnya nggak cuma sekali 2 kali, nggak cuma 1-2 hari, itu bisa bahkan sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Semakin kegiatan itu diulang, semakin itu terbayang-bayang dan akhirnya ya yang kadang-kala terjadi kalau remaja gagal menguasai diri, akhirnya dia selain mencoba-coba bisa juga, kemudian bisa juga menjadi pelaku kejahatan seksual. Ngeri ya. Sering lihat di berita, setelah ditangkap polisi, pelaku yang bernama Pak Ijo misalnya ya, mengaku coba-coba karena sering menonton film porno misalnya. Itu tidak cuma 1-2 kali berita seperti itu. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Karena remaja gagal menguasai diri, sudah terpapar begitu rupa dengan materi-materi yang seperti itu dan kondisinya belum menikah. Ya masa SMP menikah kan enggak juga, menurut undang-undang aja enggak boleh ya. Yang sudah menikah pun masih berbahaya apalagi yang belum menikah. Jangan kira seperti saya ini sudah punya istri, godaan pornografi terus berhenti, enggak juga. Meskipun sudah punya istri, sudah punya suami begitu, tetap godaan ini tetap muncul. Tapi kalau remaja ini akan jauh lebih berbahaya karena biasanya gagal untuk menguasai diri. Nah, 1 Korintus 15 ayat 33 yang terkenal menyebutkan pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Misalkan ya, ini di antara kita sudah terlanjur Mas, sudah terlanjur Kak, sudah terlanjur piye ya. Ya kita mau tidak mau harus cut kebiasaan itu dan mulai membangun yang namanya kebiasaan baru. Ya menurut para pakar, membangun kebiasaan itu kan perlu waktu, melakukan sesuatu sampai 40 kali berturut-turut tidak pernah putus ya. Misal nih kita terbiasa 1-2 kali setiap hari menonton gambar atau film yang berkonten porno begitu ya. Nah kita kalau mau berubah tidak hanya berhenti nonton itu 1-2 hari, tetapi kita perlu paling tidak 40 hari untuk tidak menonton hal-hal seperti itu sengaja maupun tidak sengaja. Bahkan kita juga perlu trik untuk misalnya tiba-tiba nggak sengaja lihat kok lewat di sebuah mall tiba-tiba gambarnya kok menjurus ke arah pornografi misalnya, kita harus punya trik supaya tidak melihat itu bagaimana ya. Mau itu kemudian nunduk sebentar, apa jangan nunduk terus ya, kecuali ada uang di situ, atau memalingkan muka sebentar atau bagaimana caranya supaya kita nggak fokus. Nah gitu aja perlu 40 hari. Dan kalau selama 40 hari itu kita gagal 1-2 kali, itu ngulangnya kayak dari nol lagi. Ya. Pernah di sini mencoba merutinkan, gampangannya sikat gigi itu aja lah sebelum tidur ya. Ada yang tidak rutin di sini? Yang semula tidak rutin, kemudian kita pokoknya mau tak rutinkan karena aku mau jadi dokter gigi misalnya. Masa dokter gigi untungnya kerowak semua kan enggak lucu ya. Baru 20 hari males, ketiduran 2 hari berturut-turut enggak sikat gigi sebelum tidur. Biasanya memulai lagi itu kan menjadi sesuatu yang sulit. Nah begitu juga terkait pornografi atau kebiasaan buruk apapun lainnya, kita perlu belajar untuk membangun dari awal. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sekarang ya? Yang pertama kesimpulannya ya, kita kembali ke awal tadi, kesimpulannya sadari yang pertama Kak Esther, Tuhan punya tujuan yang besar bagi hidup kita. Terus klik lagi. Gak muncul? Oke, saya bacakan ya. Tuhan punya tujuan yang besar buat kehidupan kita. Ya, seperti anak panah tadi, ingat, kita mau dilesatkan Tuhan di titik yang merah. Di bidang apapun, misalnya kita sekarang sudah suka
apa misalnya desain, suka matematika, bahkan suka apapun, kita fokus di situ. Tuhan punya sesuatu yang besar yang ingin Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, bersama Tuhan kita bisa menjadi remaja yang hebat dan berdampak. Saya hari-hari ini suka nonton si Bunga Salsabila. Tahu siapa anak ini? Masih SD, tapi boso Jawa ini waduh halus banget ya. Di IG cari kalau nggak percaya, Bunga Salsabila ya. Dia baru saja ketemu Pak Ganjar Pranowo, dianggap sebagai remaja yang ikut mempopulerkan atau melestarikan budaya atau bahasa Jawa. Mulai dari makan, menawarkan sesuatu, dia pakai bahasa Jawa yang mungkin tidak semua anak remaja, saya yakin tidak semua dan tidak banyak yang bisa melakukan seperti itu. Nah, ini salah satu contoh kecil, meskipun bukan anak Tuhan, tetapi itu bisa kita jadikan contoh bagaimana anak semuda itu bisa berdampak buat sekelilingnya. Bukan tidak mungkin dia nanti diangkat misalnya jadi duta untuk pelajaran, untuk kesenian Jawa atau untuk melestarikan bahasa dan budaya Jawa misalnya. Siapa tahu suatu saat bisa jadi dubes Indonesia di Suriname. Loh kok Suriname Mas ya? Suriname itu masih banyak yang berbahasa Jawa ya. Siapa tahu jadi dubes di sana berbahasa Jawa menjadi syarat mutlak ya. Nah, percayalah Tuhan pun bisa membuat hidup kita menjadi hebat dan berdampak. Yang ketiga, kenali diri dan potensimu lalu kembangkan dengan maksimal. Ya, saya sejak SD kelas 6 itu suka basket, tapi sampai sekarang masih suka sih, masih sering main. Tapi sejak pandemi ini saya berhenti. Nanti mau mulai lagi, belum tahu kapan. Tapi yang saya sesali, kenapa saya tidak fokus di situ pada waktu saya SMP. Dulu saya di Surabaya, di sana ada klub, zaman dulu sudah ada namanya CLS, jauh sebelum Bhinneka Solo ini ada, CLS itu sudah ada, tapi saya tidak masuk klub itu. Saya cuma ingat 1-2 kali ikut latihan di klub lain namanya Sahabat, tetapi saya tidak fokus, tidak ikut klub, tidak fokus, tidak mengembangkan minat saya di bidang basket, sehingga sampai sekarang ya cuma suka aja ya. Kalau main basket ya bisa-bisaan lah. Ya enggak parah-parah banget ya, tapi tidak jadi hebat dan tidak mungkin jadi atlet. Tapi zaman sekarang ya, coba kita mulai buka wawasan kita. Sekarang ini mau jadi orang hebat dalam bidang apapun bisa. Teman saya sesama ini, tapi mereka waktu itu masih SMA. Kami ada komunitas basket isinya macam-macam dari SMA sampai kuliah, sampai yang sudah punya anak 2 juga ada. Nah itu mereka suka basket, tapi kemudian sekarang ini kan ada cabang korfball ya. Korfball itu kayak basket tetapi sedikit berbeda aturannya. Ini cabang olahraga baru. Singkat cerita mereka ada bertiga itu pilih cabang olahraga itu dan kemudian dalam waktu singkat mewakili Indonesia sampai bertanding kemana-mana dan juara 3 tingkat Asia ya. Mereka awalnya suka basket kemudian pindah cabang sedikit karena dasar permainannya mirip-mirip dan kemudian mereka bisa menjadi luar biasa di situ. Nah, saya yakin juga kita di sini apapun yang menjadi minat kita pasti bisa menjadi luar biasa asal kuncinya konsisten, kita fokus di situ, kita kembangkan dan kita tidak segan untuk kita berjuang. Ya, kita bayar harga luar biasa di situ pasti bisa jadi hebat. Yang terakhir kita menjadi diri sendiri. Slide terakhir tadi bisa muncul ya Kak Esther ya. Nah, ini baru muncul. Slide terakhir ya kita jadi diri sendiri ya. Terkadang ya saya menyadari buat anak muda tidak mudah untuk tampil beda, benar ya. Kayak lihat tadi itu gambar ikan, kemudian lampu yang nyala itu, yang pojok kiri bawah, yang merah. Penguin itu bedanya apa? Dia kakinya dicat biru sendiri, nggak tahu habis nyemplung mana. Ya saya menyadari tidak mudah buat usia remaja, bahkan seusia saya pun. Kalau dari 100 orang gitu, kemudian saya sendiri yang tampil beda, itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Betul ya? Tekanannya cenderung besar. Lainnya suka futsal, kita sendiri suka pingpong, itu tekanannya akan besar. Lainnya suka drama Korea, kita suka ludruk, bahasa Jawa itu ya, itu juga tantangannya akan luar biasa. Tapi perhatikan kalau kita fokus di situ, suatu saat ya pegang perkataan saya kita akan menjadi
pribadi yang luar biasa. Cuma perkaranya kita betah apa tidak, kita berani apa tidak membayar harganya di situ. Kita berani atau tidak untuk sementara waktu misalnya, atau bahkan resikonya kadang kita tidak disukai, kadang kita mungkin dijauhi. Tapi kita kalau berani bayar harga, kita akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Mungkin sore hari ini semua yang kita sudah dengarkan itu akan menguap dengan cepat, ya, bisa menguap dengan cepat, bisa menjadi sesuatu yang hanya nyantol 1-2 hari. Tetapi sejak awal sebelum saya kesini, saya sudah berdoa supaya apa yang kita dengarkan, apa yang kita bicarakan pada sore hari ini menjadi sesuatu yang mentransformasi hidup kita. Tidak cuma mengubah tetapi mentransformasi. Ya, kayak ulat yang kemudian menjadi kupu-kupu. Saya percaya hidup kita bisa dipakai Tuhan luar biasa. Kita mengalami perubahan hidup kalau kita bisa menjaga pergaulan kita dengan baik. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa sama-sama biar musik mengalun dengan lembut. Adik-adik, mari renungkan hidup kalian masing-masing. Beberapa menit ke depan kita bertanya. Mungkin jawaban itu tidak akan datang saat ini, tetapi pikirkan dan tanyakan kepada Tuhan. Tuhan, sebetulnya Engkau mau aku ini jadi seperti apa? Suatu saat nanti masa depanku akan seperti apa? Tuhan akan pakai aku di mana? Kalau hidup kita ibarat anak panah tadi yang saya ceritakan di awal, Engkau mau lesatkan aku seperti apa Tuhan? Biar hari-hari ini pertanyaan itu menjadi sesuatu yang bahkan boleh menggelisahkan hati kita, sampai kita menemukan jawabannya. Oh, ini aku tahu Tuhan mau aku jadi ini, Tuhan menghendaki aku jadi itu. Dan ketika itu sudah ketemu, saya berdoa kita semua dimampukan untuk tetap memegang teguh apa yang menjadi visi Tuhan di dalam hidupmu. Saya teringat akan Yusuf di Alkitab. Dia menerima visi di usia belasan tahun, tetapi baru usia 30-an tahun visi itu digenapi di dalam kehidupan Yusuf. Tapi saya percaya sejak mendapat mimpi bahwa suatu saat dirinya akan menjadi pribadi yang berpengaruh, visi Tuhan lewat mimpi itu Yusuf pegang dengan kuat. Meskipun kenyataannya kita tahu Yusuf mengalami banyak hal yang tidak enak. Dia dibuang dari penjara, dia difitnah, bahkan dia menjadi budak. Tetapi akhirnya visi Tuhan itu jadi di dalam kehidupan Yusuf. Dan saya berdoa Tuhan mulai menaruh visinya, mulai membuat kalian mengerti akan apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kalian masing-masing mulai sore hari ini. Dan yang kedua, saya berdoa supaya Tuhan menjaga hidup kalian begitu rupa dengan kasih karunia-Nya. Bahkan kalau perlu Tuhan utus malaikatnya untuk menjagai, melindungi kalian semua dari segala hal yang merusak, yang bisa merusak kehidupan kalian. Karena sekali hidup seorang remaja terlihat rusak, meskipun bisa dipulihkan, tapi biasanya tidak bisa kembali seperti semula. Oleh karena itu sore hari ini mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Kita berdoa meminta kasih karunia Tuhan yang mentransformasi hidup kita mulai sore hari ini. Tuhan, kami mengarahkan hidup kami kepadamu. Engkau lihat anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka masih remaja, mereka masih sangat muda. Masa depan mereka membentang masih cukup panjang. Tapi sore hari ini Tuhan, di rumah-Mu ini Tuhan,
Kami mau bawa hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biar kasih karunia-Mu saat ini turun. Hikmat pengertian visi dari Tuhan bahkan saat ini juga boleh dinyatakan, hari-hari ini boleh dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, di tengah situasi dunia ini yang tidak menentu, bahkan yang begitu ganas, yang siap menjatuhkan anak-anak-Mu kapan saja, yang siap merenggut masa depan anak-anak-Mu kapan saja. Tapi kami juga percaya ada Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan kami. Biar anugerah-Mu, perlindungan-Mu saat ini turun atas kehidupan mereka Tuhan. Mulai sore ini mereka akan merasakan sungguh nyata perlindungan, tuntunan Tuhan. Bahkan kelak ketika nanti mereka harus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka harus memilih sekolah ini atau sekolah itu. Kami berdoa setiap mereka akan masuk ke sekolah yang tepat. Ketika tiba waktunya mereka harus menentukan, harus bekerja di mana, bahkan harus menentukan pasangan hidup mereka. Mereka juga akan memilih dengan tepat. Sama seperti Daud dikuasai oleh Roh Tuhan Allah, dan sejak Daud diurapi oleh Tuhan, hidupnya jadi berbeda. Tujuan Tuhan mulai dinyatakan di dalam kehidupan Daud. Demikian pula dengan kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa sore hari ini, sungguh Tuhan kami berdoa, rapi mereka, pegang hidup mereka Tuhan, bawa mereka mengenapi apa yang Tuhan rencanakan, dan beri mereka kemampuan ketika tiba waktunya mereka dihadapkan pada pilihan yang sulit. Mereka mampu untuk menolak godaan dunia ini. Mereka mampu menolak pergaulan yang salah, dan mereka mampu menolak setiap tawaran dosa dalam bentuk apapun. Sebab tangan-Mu sendiri, Roh-Mu sendiri Tuhan yang menuntun dan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami percaya meskipun kami selesai, sesi ini selesai, tetapi kami percaya pekerjaan Roh Tuhan justru baru akan dimulai di dalam kehidupan kami semuanya, terutama anak-anak-Mu yang sore hari ini mengikuti persekutuan di tempat ini. Meteraikan akan apa yang kami pelajari, terutama firman-Mu Tuhan, di dalam roh, jiwa, dan hati mereka. Dan kami memasrahkan mereka ke dalam tangan kuasa dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, buat kebenaran firman-Mu yang kami percaya sudah memerdekakan kami dan akan membawa menuntun kami seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih buat Kak Ido, buat materinya, buat firmannya. Semuanya diberkati, amin. Enggak ada suaranya. Semuanya diberkati, amin. Yang diberkati boleh kasih senyum satu sama lain dong. Iya, senyumnya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah datang hari ini. Nanti materi atau PowerPoint-nya akan di-share di grup buat baca-baca lagi atau buat di-share ke teman-temannya yang lain, oke? Teman-teman boleh pulang, hati-hati di jalan. Oh iya, kita mau foto dulu guys. Maju dulu yuk, maju sini. Sini ke depan. Ayo Mike, Givan. Ayo sini.
Ayo semuanya maju, kita foto bareng dulu. Kak Ido juga. Yang di belakang-belakang semuanya ayo ikut.